Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 rasa yang tidak pernah berubah di dalam hatimu meski terlanjur berpisah dengan mantan. Tanda ia jodohmu. Ya. Jadi meskipun orang saling mencintai, sayang, sangat mungkin perpisahan itu tetap saja terjadi. Ya. Kita tidak menginginkan perpisahan itu, tetapi mantan yang menginginkannya. Kita dan mantan sama-sama saling mencintai dan menyayangi, tidak menginginkan perpisahan itu, tetapi orang tua mantan, keluarga mantan, ya, yang menginginkan perpisahan itu terjadi. Nah, saat perpisahan sudah terjadi atau terlanjur terjadi, maka rasa di dalam hati seseorang itu bisa berubah, ya, dari mencintai jadi membenci, dari menyayangi jadi tidak peduli, dari merasa tentram, tenang, dan seterusnya. Kalau sampai ketemu mantan pada saat ini kita merasa gelisah, merasa tidak betah. Pokoknya kalau berada di sebuah tempat yang sama, di situ ada mantan, kita pokoknya rasanya pengen secepatnya pulang, secepatnya pergi, dan seterusnya. Nah, itu perubahan rasa yang bisa dirasakan oleh setiap orang saat perpisahan itu terlanjur terjadi. Tetapi kita tidak, ya. Ada 3 rasa tanda bahwa mantan itu adalah jodoh kita yang tidak pernah berubah di dalam hati kita meskipun perpisahan itu saat ini terjadi. Apa itu? Yang pertama, cenderung, ya, atau ketertarikan, atau lebih umum lagi kita sebut sebagai rasa cinta. Orang tertarik itu kan karena cinta. Hati kita cenderung atau condong kepada seseorang, selalu memikirkan dia karena rasa cinta. Jadi rasa cinta di dalam hati kita tidak berubah. Tidak ada kebencian, walaupun mungkin mantan yang mengkhianati kita pada saat ini. Ya, kalau orang benci, kan otomatis kalau ketemu bawaannya marah. Ini tidak, ya. Kita tetap mencintai dia, kita tidak pernah membenci dia, dan kita tidak pernah marah terhadap apapun yang mantan lakukan kepada kita. Nah, rasa yang kedua yang juga tidak berubah adalah rasa tentram, ya. Rasa tenang. Jadi, kalau yang tadi rasanya sudah berubah. Dulu kalau ketemu atau bersama dengan mantan, bahagia, tetapi setelah perpisahan itu terjadi, pokoknya tidak betah, ya, lama-lama dengan mantan. Kalau memang harus hadir di acara bersama-sama. Paling capek itu kalau bekerja di tempat yang sama dan harus berpisah, ya. Kalau memang cuman hadir sesekali, misal di acara reuni kampus, acara reuni SMA, itu kan jarang-jarang. Tapi kalau setiap hari masih harus ketemu karena bekerja di tempat yang sama, dan kita merasa kemudian gelisah, ya, merasa tidak nyaman berlama-lama bersama mantan,
Nah, maka itu adalah tanda bahwa ada rasa yang sudah berubah di dalam hati kita. Tapi sekarang kita tidak merasakan itu. Kita berada di tempat kerja yang sama dengan mantan, ya, sehingga setiap hari mau tidak mau selalu ketemu, tapi kita tetap merasa nyaman, merasa tentram, ya, ketika di sana juga mantan ada, ya. Nah, sehingga ada mantan itu tidak mengganggu kinerja kita, fokus kita kepada pekerjaan kita. Itu rasa yang kedua yang tidak berubah. Kemudian rasa yang ketiga, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh rasa yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan subscribe itu gratis, ya. Yang ketiga adalah rasa sayang kita kepada mantan tidak pernah berubah. Artinya apa? Kita selalu peduli kepada dia. Ya. Nah, kalau misalnya mantan kurang sehat, kita yang menjadi orang yang paling khawatir dengan dia. Ya. Kalau misal mantan belum kelihatan, ya, karena tadi bekerja di tempat yang sama, kita juga menjadi orang yang paling khawatir, ya, dan seterusnya. Nah, maka ketika tiga rasa ini tidak berubah sama sekali di dalam hati kita, meskipun mantan sudah mengkhianati kita, itu adalah tanda bahwa mantan adalah jodoh kita, ya, insya Allah. Nah, karena banyak orang setelah mantan mengkhianati dia, dari cenderung cinta jadi benci, jadi inginnya menjauh, ya. Dari rasa tenang, tentram tadi, merasa tidak nyaman kalau sampai ketemu dengan mantan. Dari rasa sayang menjadi rasa tidak peduli. Ya, bahkan mungkin kalau ada sesuatu dengan mantan yang kurang baik, nah, misal melihat mantan diberhentikan dari tempat kerja, nah, itu kita menjadi orang yang paling senang. Nah, itu artinya ada perubahan di dalam diri kita. Tetapi kalau mantan diberhentikan dari tempat kerja, kita menjadi orang yang paling susah, ya, kita ikut stres dan seterusnya, artinya kita masih betul-betul peduli kepada dia. Tapi kalau kita senang melihat mantan susah, nah, itu artinya memang terjadi perubahan di dalam hati kita, dan itu tanda bahwa jodoh kita dengan mantan semakin menjauh. Nah, jadi itu pentingnya, ya, kita melihat ke dalam diri kita, ya, apakah kita dan mantan ini masih punya peluang untuk berjodoh, dan itu bisa dilihat dari rasa yang ada di dalam hati kita. Karena itu, ya, tiga rasa ini penting sekali, ya, sebagai rasa yang akan menggerakkan dua anak manusia untuk selalu bersama. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 kita diajarkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.